Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita nikmat kemudahan untuk bisa datang di masjid yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan dengan satu tujuan, yaitu untuk mempelajari salah satu bidang ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Kemarin, pekan lalu, kita sudah masuk atau kita sudah selesai dari pembahasan alamat isim. Sebelum kita mulai, bukunya semua ditutup, tidak ada yang terbuka. Sebelum kita lanjutkan, bukunya tidak ada yang terbuka, baik itu buku Al-Miftahnya ataupun buku tulisnya. Nur Hidayat, kenapa mau belajar ilmu nahwu? Kemudian apa manfaatnya orang belajar ilmu nahwu? Ya. Itu saja. Apa lagi? Itu saja. Kalau Pak Kasim ada tambahan? Iya. Memahami akhir suatu kata. Masih kurang pas, Pak. Kalau itu ilmu nahwu itu. Kalau ini manfaatnya orang ilmu nahwu apa saya tanyakan di? Yang manfaat belajar ilmu nahwu untuk mengetahui keadaan akhir suatu kata. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi nama tak? Abu Muhammad. Apa itu ilmu nahwu? Contohnya Pasbi? Contohnya ilmu nahwu yang sudah tersusun. Kasih ke 3 contoh. Bukan itu. Ketika tersusun, misalnya kata Muhammad, Ja'a Muhammadun di dhammah, ra'aitu Muhammadan di fathah, bi Muhammadin di kasroh. Nah, perhatikan kata-kata Muhammad di situ. Ada ja'a dibaca Muhammadun di dhammah. Ada ra'aitu dibaca Muhammadan di fathah. Ada bi dibaca Muhammadin. Nah, harokat akhirnya yang akan dipelajari. Nah, nanti di Al-Quran atau yang mau menghafal Al-Quran nanti akan mudah menghafal Al-Quran kalau sudah belajar ilmu nahwu, karena nanti dia akan tahu harokat akhirnya. Kenapa dibaca alhamdu di dhammah, lillahi di kasrah, rabbi di kasrah, dan seterusnya. Saya masih tidak tahu namanya ini. Mikdad, kita Mikdad. Apa itu al-kalam? Susunan kata yang berfaedah. Itu saja. Siapa lagi? Ini bukan kita tadi. Siapa nama? Dandi. Lengkapi tadi
tersusun, berfaedah. Nah, pasti masih bingung apa itu lafaz. Coba jelaskan ini. Siapa yang nama tak? Abu Hana. Coba dijelaskan, masih bingung pasbi tadi. Apa itu lafaz pada pengertian al-kalam? Ya. Terus suara saja. Ada tambahannya. Siapa yang nama tak, Pak? Pak Saleh. Apalagi itu lafaz Pak Saleh? Tadi sudah bilang suara, masih kurang. Suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Paham lagi pasbih? Iya. Kalau Pak Saleh menjelaskan pasbih paham. Jadi suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Kalau dia tidak tersusun dari huruf hijaiyah, bukan al-kalam namanya. Sekarang yang kedua, siapa lagi nama tak? Ikal. Apa itu murakkab? Tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya Muhammadun tajirun. Nah, ini dua kata. Berarti dia al-kalam atau bukan? Al-kalam. Al-kalam. Mana safar? Oh, saya kira safar. Apa itu al-mufid? Yang berfaedah. Faedah apa di sini? Yang dimana si pendengar tidak butuh apa? Tidak butuh pertanyaan lagi, tidak butuh sesuatu yang lain lagi. Kalau kita bilang Abdullah, ini kan dua, Abdu dengan Allah. Abdullah, apakah ini al-kalam? Kenapa? Belum sempurna. Karena kalau kita bilang Abdullah, muncul pertanyaan, kenapa Abdullah? Apakah dia sudah menikah atau sudah sembuhkah? Paham ya? Abdullah, nama orang, dua kata, tapi tidak dikatakan sebagai al-kalam karena tidak terpenuhi syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Jadi al-kalam itu harus lafaz, kemudian harus tersusun. Tidak sampai di situ, harus berfaedah. Faedah yang dimaksud di sini, si pendengar tidak butuh lagi jawaban yang lain. Tidak butuh lagi sesuatu yang lain. Kalau kita katakan Zaidun naimun, Zaid sedang tidur, apakah ini al-kalam? Al-kalam. Kenapa? Apa faedahnya? Memberikan kabar bahwasanya Zaid sedang butuh sesuatu yang lain, butuh pertanyaan yang lain. Kenapa Zaid tidur begitu? Orang sudah maklumi. Kenapa kalau Zaid tidur? Ya pasti mengantuk. Di siapa lagi? Abu Abdullah dia? Ya. Siapa lagi ini? Ini. Siapa lagi nama Pak? Ude. Apa itu al-wadu al-arabi? Syarat yang keempat, apa maknanya? Paling mudah ini. Langsung saja bilang. Al-wad'u al-arabiyyu, yang syarat keempat harus diletakkan oleh orang Nasami, Mas orang Makassar. Makanya kemarin ada bahasa Indonesia yang diarabkan, tulisan Indonesia, cara bacanya bahasa Indonesia tapi tulisannya Arab. Kalau kemarin mau kemana? Itu tidak dikatakan al-kalam walaupun tulisannya Arab. Kenapa? Karena tidak diletakkan oleh orang Arab. Ya banyak sekarang di Indonesia tulisan begitu, tulisan Arab padahal bahasa Indonesia sebenarnya itu. Kita cuma dibodohi. Ya, apalagi di jimat-jimat itu, ya, full tulisan Arab lingkaran. Ya, bahasa Indonesia sebenarnya itu. Ya. Makanya kalau mau kita tahu bagaimana caranya merilat, belajar apa? Belajar ilmu nahwu. Siapa yang baru? Banyak-banyak ya. Bertambah saingannya Pak Kasim ini. Kemarin Pak Saleh saingannya. Bertambah lagi. Jadi mau kalah sama yang, masa mau kalah sama yang tua-tua? Tidak tua aja sebenarnya.
umurnya aja, tapi jiwanya masih muda. Ya, karena semangatnya dah, jangan lihat umurnya. Ya, umur itu tidak mau dipandang umur, tapi lihat semangatnya. Kemarin sudah Al-Kalimah juga. Siapa kemarin yang datang? Mau jadi tanya Ismail? Mau jadi tanya? Apa itu Al-Kalimah? Suatu ungkapan yang tersusun dari huruf hijaiyah. Betul. Bukan tersusun dari kata hijaiyah tadi bilang. Contohnya tadi Zaidun naimun. Kalau Zaidun saja al-kalam atau al-kalimah. Kalau naimun saja, kalau digabung Zaidun naimun. Mantap. Yang lain bisa paham ini? Yang tidak hadir kemarin. Walaupun tidak diulang. Kalau mau ulang, saya ulang. Mulai dari pengertiannya ilmu nahwu. Paham ya? Bagaimana yang lain? Gambaran sedikit? Tidak usah diulang. Ulangi. Siap. Mulai dari innal hamdalillah. Oh iya, kita ulang sedikit. Tapi saya kasih muraja dulu yang lain yang datang. Karena yang belum disebut namanya jangan sampai dianggap selamat dari pertanyaan. Kita kemarin ada kita berarti ditahu ki apa ada berapa jenis al-kalimah. Di dalam Al-Qur'an itu hanya tersusun dari ini ya. Ada berapa dia? Kalau kita Pak, ada ki kemarin pekan lalu? Ada? Tidak ada. Siapa nih? Yang pakai masker ada ki kemarin? Ada? Ada berapa al-kalimah? Oh, pakai masker yang tidak ditahu ki muka. Nah, ada berapa al-kalimah? Ada 6. 3 jadi bisik-bisik sama teman. Ada teman, ada 3. Apa saja itu? Isim, fi'il dan huruf. 3 ini yang menyusun Al-Qur'an. Mau contoh semua dalam Al-Qur'an isim, fi'il, huruf. Kita mulai dari basmalah saja. Bismi, bi-nya huruf. Ismi isim, Allah isim, Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim. Berikutnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu isim, li huruf, Allahi isim, Rabbi isim, al-alamin isim. Maliki isim, yaumi isim, ad-dini isim. Sampai situ mau dulu. Intinya Al-Qur'an itu tersusun dari 3 isim, fi'il atau huruf. 21 ini di grup 28 saya lihat. Irwan. Gimana Irwan? Kita baru. Sudah kita belajar sebelumnya? Berarti baru pertama kali ini. Berarti ulang sebentar ya. Abu Hana sudah, Rifki Ali. Yang mana? Kita sudah kita belajar sebelumnya Pak? Belum? Betul kini. Oh, di Taski. Abu Akif. Sudah kita belajar sebelumnya? Sudah? Belum pi? Eri. Sudah kita belajar sebelumnya Pak? Wih, lama sekali. 10 tahun yang lalu. 1 bulan saja tidak dibuka-buka bukunya. Dilupa nih. Ini 10 tahun. Atau di tes coba sedikit. Apa itu isim? Wih, dilupa ini. Iya. Terlalu sibuk urus istri. Usama. Sudah kita belajar sebelumnya? Masa belum? Apa itu isim? Belum pikir, belum betul belum. Abdurrahman siapa? Abdurrahman di sini. Oh kita Pak. Berapa murta Pak? 50. Pak kasih 60 deh. Kita pasal berapa lagi? Yang dikurangi? Berapa lagi? 54. Umur tak? Dilupai Pak Saleh? 20?
Oh 50. Siapa lagi nih? Kita Pak Abdurrahman sudah belajar sebelumnya? Belum P. Dan Tata kita sudah belajar sebelumnya? Masa sama Ustaz Zubar? Oh tidak, anda ikut Ki? Ayah harus Ki ikut. Rugi Ki kalau anda ikut. Nah, walaupun duduk Ki sambil tutup mata, nah, walaupun tidak didapat pelajarannya tapi didapat pahalanya. Nah, Andi ini baru juga kita Pak, berapa umur tak? Kalau tadi Denta Tasat berapa umur tak? 54 sama. Kalau kita Pak 50. Sudah kita belajar sebelumnya. Firman sudah kita belajar sebelumnya? Masa enggak pernah pergi belajar sebelumnya? Biar tajwid. Oh. Safar sudah Pak. Hah? Siapa? Deng. Tidak ada di sini. Nomor berapa Ki? Oh, nomor 7. Maing. Oh iya. Berapa nomor Pak? 40. Oh 60. Kukira 40. Masya Allah. Istiqomah Pak nih? Iya. Tidak ada lagi. Baru mau tulis. Ini spidol. Hasan Basri. Oh ada Al Hasan Al Basri. Jangan lagi kita mi Hasan Basri dah. Iya. Kalau nama-nama imam itu ditahu Imam Hasan Al Basri. Hah? Siapa semula? Yang mana? Nomor berapa? Ahwatnya ada tambahan 2 yang kemarin hilang. Rawiyah siapa ini? Mutirafi. Oh, sama suaminya. Baik, kita ulang sedikit ya. Mulai dari pengertian ilmu nahwu. Ilmu nahwu kalau kita belajar ini, dia fokusnya hanya harokat terakhir saja. Tahu harokat terakhir? Huruf terakhir itu saja yang dia urus. Berbeda dengan ilmu sharaf. Kalau ilmu sharaf dia fokusnya pada bangunan katanya. Ada yang ditambah, ada yang dihilangkan. Kalau nahwu gampang dia hanya fokus dengan harokat terakhir saja. Kenapa di dhammah, kenapa di fathah, kenapa di kasrah, kenapa di sukun. Itu yang akan kita cari tahu. Hanya saja terkadang yang membuat kita menganggap ilmu nahwu itu susah, itu istilah-istilahnya saja. Ya. Istilah-istilahnya. Sebenarnya mudah sekali. Karena dia hanya mempelajari harokat terakhir. Tahu harokat terakhir ya? Ya, sebentar dijelaskan buat tulis. Jadi kata beliau ilmu nahwi huwa ilmun. Dia adalah ilmu bi usul, ilmu usul. Yang namanya ilmu usul berarti dia paling pokok dari segala bidang ilmu. Makanya perkataan Imam Asy-Syuyuti di dalam kitab beliau Al-Alfiyah, kata beliau sungguh itu para ulama telah bersepakat bahwasanya ilmu nahwu itu yahtaju fi kullin fannin minal funun. Dia dibutuhkan dalam setiap bidang ilmu. La siyama lebih-lebih lagi kalau kita mau memahami Al-Qur'an atau menafsirkan Al-Qur'an. Makanya dikatakan sepakat para ulama tidak boleh ada seorang dai, seorang ustaz yang membuka taklim, berceramah, membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak memahami ilmu nahwu. Wajib seorang pendakwah
yang membawakan ayat-ayat Allah, menafsirkan kalamullah, wajib baginya untuk memahami ilmu nahwu. Sepakat? Dipahami ya? Jadi dia adalah ilmu usul, ilmu pokok. Makanya dikatakan man hurimal usul, hurimal usul. Siapa yang diharamkan, dicegah untuk memahami ilmu usul, maka dia juga akan tercegah untuk memahami ilmu cabangnya. Tidak akan mungkin orang bisa memahami ilmu tauhid dengan benar kalau dia tidak memahami ilmu nahwu. Dia pondasinya. Makanya bersemangat. Jangan bersemangat di awal juga, tapi semuanya, setiap keadaan. Dan jangan pernah menganggap ilmu nahwu itu susah. Walaupun terkadang nanti ada pembahasan yang rumit memang untuk dipahami, tapi jangan sekali-sekali kita lari dari majelis ini. Karena kalau kita lari, kita ingin belajar lagi, kembali lagi, pasti itu jadi pelajari. Jadi istiqomah saja, konsisten. Nanti Allah yang melihat bagaimana usaha tak. Kita tinggal menempuh sebab saja. Adapun hasilnya itu maisha Allah. Allah yang kehendaki. Makanya perbanyak-banyak berdoa. Perbanyak berdoa dan memperbanyak berteman dengan orang yang belajar nahwu. Jangan kita terlalu sering bersama dengan orang yang tidak belajar nahwu, karena pengaruhi gitu. Sudah masuk jadwal belajar nahwu, datangi, pergi makan dulu. Jangan. Nabi sudah ingatkan tentang teman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tergantung bagaimana dengan agama saudaranya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang akan menjadi teman kalian. Mau kita paham ilmu nahwu, dekat-dekat sama orang yang belajar nahwu, jangan kita menjauh. Dan orang yang kurang semangatnya belajar nahwu, sama dekat-dekat sama orang yang memiliki semangat belajar nahwu, supaya kita juga ikut bersemangat. Ya, jadi ilmu nahwu dia ilmu usul mustanbatah yang diambil min kalamil Arab, dari ucapannya orang Arab. Ini titik pembahasan berikutnya. Dia adalah ilmu usul yang diambil dari ucapannya orang Arab, bukan ucapannya non ajam, orang ajam, bukan ucapannya orang Indonesia, bukan, tapi langsung diambil dari ucapannya orang Arab. Untuk apa? Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi fi hali tarkibiha, untuk mengetahui keadaan akhir suatu kata apabila kata tersebut tersusun. Tidak bersegi papan tulis teh. Ini ada 3 contoh, jelas Ji? Jelas jadi? Yang merah mah udah kentar lagi. Akhwatnya udah kentar. Akhwatnya kentar atau tidak? Tidak kentar lagi. Tidak kentara. Sebentar kita kentarakan dia. Ini dulu, ikhwanya dulu. Ja'a Zaid. Kita Pak dilihat gini, kentar aja. Nah ini ya, Zaid, Zaid, Zaid. Jadi ilmu nahwu itu dia hanya mempelajari huruf terakhirnya, bagaimana keadaannya. Contoh pertama, Ja'a Zaid. Kalau ada Ja'a, Z-nya ternyata dibaca dhammah, Ja'a Zaidun. Nah, coba kalau misalnya saya bilang Ja'a
Muhammad. Mungkin baca apa? Ja'a Muhammadun. Dipahami? Ternyata kalau ada ra'aitu, ini Z-nya dibaca fathah. Ra'aitu Zaidan. Coba firman ra'aitu ra'aitu Muhammadan. Kenapa bisa dibaca seperti itu? Jawabannya belajar ilmu nahwu. Iya, itu jawabannya, belajar ilmu nahwu. Sekarang contoh yang ketiga, bi Zaidin. Ini Zaid, ada huruf B, ternyata di kasroh Z-nya. Bi Zaidin. Coba bi Muhammad, apa bacanya? Bi Muhammadin. Walaupun nanti tidak ada harokatnya, bisa ditahu. Ya, itu dinamakan kitab apa namanya? Abu Abdullah? Kitab apa namanya kalau ada harokatnya? Kitab gundul. Kitab botak. Ini ilmu nahwu. Dia hanya mempelajari apa? Harokat terakhirnya. Jadi jangan kita terlalu pusing. Ini kenapa bisa di fathah, ini disukun, ini semua jangan terlalu pusing. Ya? Paham? Dia hanya fokus dengan huruf terakhir, keadaannya kenapa bisa dibaca dhammah, kenapa di kasrah. Makanya kalau kita bilang muncul pertanyaan, kenapa di dhammah? Kenapa tidak di fathah saja kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah? Kenapa harus alhamdulillah? Jawabannya nanti ada. Untuk sementara jawabannya apa? Belajar ilmu nahwu. Karena kalau dikasih tahu jawaban aslinya percuma, belum ditahu istilahnya. Jadi jawaban untuk sementara apa? Belajar ke ilmu nahwu. Nah, sampai didapat kenapa bisa ini dibaca dhammah? Lillahi, kenapa di kasroh? Paham ya Abu Muhammad? Jangan kita terlalu pusing ini. Kenapa ini di fathah, ini di sukun? Bukan urusannya nahwu itu. Kalau yang ini kenapa di fathah, kenapa di sukun? Urusannya sharaf ini. Kalau nahwu satu ji, ini huruf terakhirnya. Kenapa di dhammah? Kenapa di fathah? Kenapa di kasrah? Kenapa di sukun? Bisa dipahami yang baru datang ini? Kalau bisa kita ulang lagi. Bagaimana? Hasan Basri dipanggil apa gini? Hasan atau Basri? Hasan mau saja. Paham je gini? Belum pi, ulang lagi. Paham ki pengertian? Ada buku tak? Oh iya, buka ki buku tak? Jadi ilmu nahwu itu, Pak, siapa lagi yang belum paham? Kalau kita paham nih Pak? Belum juga? Belum. Harus kita dulu pahami pengertiannya. Sebagaimana kemarin teman kita Nur Hidayat masih kurang paham pengertian. Makanya harus kita dulu memahami pengertian, baru memahami contoh. Apa yang kita pahami dari pengertian ini? Coba kita perhatikan baik-baik. Dia adalah ilmu pokok yang diambil dari ucapan orang Arab, ini berbahasa Arab, yang dengannya akan diketahui keadaan akhir suatu kata apabila kata tersebut telah tersusun. Titik poinnya langsung saja, nahwu itu mempelajari keadaan akhir suatu kata. Siapa lagi nama tak? Abdurrahman. Bukan, siapa lagi? Kita Pak Andi. Tahu keadaan akhir Pak Andi? Ini nih, misalnya alhamdulillah. Mana huruf terakhirnya Pak Andi? Ini ya huruf dalnya. Kalau kita belajar nahwu Pak Andi, ini akan kita urus. Kenapa ini huruf dal di dhammah? Alhamdulillah. Kenapa tidak kita baca saja alhamdulillah mau tak begitu? Walaupun memang sebenarnya ini sudah ditetapkan kan oleh Allah, tapi harus ditahu kenapa di dhammah. Karena nanti mempengaruhi kedudukannya dia di situ sebagai apa.
muncul lagi. Misalnya kul a'udzu. Sekarang muncul lagi pertanyaan, kenapa ini disukun? Mana huruf terakhirnya? Intinya berkaitan dengan huruf terakhir saja. Paham ya? Jangan bikin terlalu pusing huruf depannya, jangan lagi. Tutup mata saja. Ya, dia fokus apa? Yang terakhirnya saja. Ini misalnya kul, mana huruf terakhirnya? Nah, nanti kita akan berurusan kenapa ini lam disukun. Kenapa tidak bisa kula? Kula a'udzu. Kan begitu. Kenapa harus kul? Kan begitu. Nah, kata yang kedua a'udzu. Mana huruf terakhir? Huruf ini kan huruf terakhir kan? Sekarang muncul pertanyaan, kenapa dia di domba? Jawabannya belajar nahwu. Karena nahwu mempelajari harokat terakhir. Terus kenapa ini? Kenapa di domba ini? Kenapa? Jangan terlalu pusing ini. Ini sorot tugasnya dia. Kalau nahwu satu dia mempelajari apa? Harokat terakhir dari sebuah kata apabila tersusun. Kalau kata tidak tersusun, belum tersusun, maka asalnya semua domba. Paham ya? Seluruhnya asalnya domba kalau belum tersusun. Makanya di kamus kosakata kalau kita mau cari kitab, bacanya apa? Kitabun. Di domba atau tidak? Di domba. Nah, nanti ada kalau dia tersusun, misalnya ro'aitu kitab. Tadi sudah dikasih kisi-kisi. Kalau ada ro'aitu, kata setelahnya dibaca fathah. Berarti ro'aitu kitaban. Kenapa di fathah itu? Belajar nahwu. Bisa dipahami? Siapa yang belum paham? Pak Hasan, bisa dipahami? Diulang lagi? Kalau diulang lagi berarti saya mau bertanya, yang mana masalah tak di situ? Apa masalah tak di situ? Baru pertama kali belajar memang ini? Baru. Yang mananya kita tidak pahami? Coba kita perhatikan contoh di situ. Contoh di buku saja. Ja'a Muhammad. Kita membaca, coba baca coba. Nah terus dalam 3 contoh ini ada tidak yang kita merasa aneh dengannya ini? 3. Pada kata apa? Yang berubah-ubah situ harokatnya. Pada kata apa? Muhammad. Ada ja'a dibaca apa situ? Ada ro'aitu dibaca apa di situ? Ada marartubi dibaca apa di situ? Kenapa berubah-ubah harokat terakhirnya? Siapa yang akan mengajarkan kita dengan hal tersebut? Hasan? Siapa yang akan ajarkan kita? Ilmu apa yang akan mengajarkan kita untuk mengetahui harokat terakhirnya itu? Kenapa di dhamma? Kenapa di fathah? Kenapa di kasrah? Berarti paham lagi. Apa lagi masalah? Tidak ada ya? Siapa yang belum paham lagi? Intinya ilmu nahwu itu mempelajari harokat terakhir, huruf terakhirnya yang dia pelajari, yang akan dia ajarkan kepada kita. Adapun huruf-huruf sebelumnya jangan kita pikirkan karena belum belajar sorof. Bisa dipahami Pak Andi? Kalau Pak Abdurrahman bisa juga. Jadi ilmu nahwu itu apa tugasnya Pak Abdurrahman? Dia bertugas untuk mengajarkan kepada kita huruf terakhirnya, keadaan huruf terakhirnya. Kalau Pak Maing dipahami? Iya, insya Allah. Kalau insya Allah belum paham. Kalau paham alhamdulillah. Insya Allah itu bisa sebentar atau bisa besok dan bisa tidak ditahu kapan. Berarti apa yang dibilang Pak Maing? Alhamdulillah atau insya Allah?
Alhamdulillah. Kalau tentata ini paham atau tidak? Kemarin sudah ikut sebelumnya. Paham. Kalau ini yang BJB yang siapa lagi namanya? Irwan, mana Irwan lagi? Paham Ki? Betul ini. Jangan disembunyikan. Iya, lebih baik itu kita jujur, jangan malu. Terkadang ada begitu ya. Terkadang kita merasa minder, semua paham, kita belum. Terkadang sesuatu itu yang itu yang membuat kita merasa jauh dari semua teman kita. Nah, jangan bertanya deh, malu-malu. Sudah jauh itu temanku. Jangki. Di sini itu Pak Irwan ya, Irwan tidak akan dilanjut pelajaran kalau ada satu tidak paham. Jadi tenang lagi. Nah, kalau yang paham bersabar Ki. Karena bukan cuma kita mau dianu. Nah, Ahwat, sabar Ki. Perhatian kita. Ahwatnya lagi. Ada mic di belakang? Oh, ada mic. Mutirafi bisa dipahami? Pakai mic Ki. Bicara saja supaya kami juga bisa tahu paham atau tidak. Ada mic di belakang? Nah, tidak bersuara? Hah? Oh, paham. Kalau rawiyah, insyaallah, alhamdulillah Bu. Kalau insyaallah tidak ditahu kapan ini, sebentar pika, besok pika, atau memang tidak paham. Kalau munadira ini sudah ya kemarin. Siapa lagi? Ada tambahan tidak? Tidak ada. Berarti ghaibah yang lainnya yang kemarin. Ada 2 ini. Saya ada 6 ya. Sisa 3. Tidak tahu nanti pekan depan sisa 1 kapan Ahwat. Tidak apa-apa, wajar ya, karena ini malam. Kecuali yang ada suaminya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah azan Mika? Sudah? Sudah azan Mi? Sudah. Sebentar kita lanjut. Sebentar ya kita lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Mikdad, senyum-senyum. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ji? Banyak? Ya? Insyaallah tidak Ji. Sebentar Pipale. Firman ada? Ya. Oh lah tahu. Kalau ini kita siapa nama tak? Kita siapa nama tak? Dekatnya Bu Hana. Siapa nama tak lagi? Nama tak siapa? Rifki Alif. Paham Jiki? Jiki balik. Tidak kusuka saya kalau belum pergi paham baru bilang kita paham. Paham Jiki? Paham ya? Kalau yang 10 tahun kemarin kembali ingatan tak? Perlahan-lahan ya kembali ya. Iya. Jadi coba ulang, apa itu ilmu nahwu? Ilmu yang mempelajari apa? Ilmu yang mempelajari harokat terakhir. Kalau Usama paham atau tidak? Paham ya? Ada pertanyaan tak? Tidak ada. Kalau tidak ada saya bertanya. Kenapa itu dibaca Zaidun? Kenapa dibaca Zaidan? Kenapa dibaca Zaidin? Di mana kita pelajari nanti? Belajar ke ilmu nahwu tak? Tapi nanti jawabannya bukan itu. Ada jawaban lainnya. Tapi untuk saat ini belajar ilmu nahwu. Nanti ada jawabannya. Sabar-sabar kita. Semua ada jawabannya. Alhamdulillah dibaca dhamma ada namanya, ada istilahnya. Kapan? Kalau kita sudah paham ilmu nahwu, dipahami dayat, sudah connect nih. Kemarin belum connect, jelek jaringan wifi di sini. Pak Abdullah, Pak Kasim,
Masya Allah ya. Masalah bagaimana? Aman? Masih aman, alhamdulillah. Semoga aman-aman terus. Nah, kita cukup dulu ya. Nanti lanjut pada Aisyah. Alhamdulillahirabbil alamin.